Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini, tanggal 26 Januari 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sangat cinta kita semua. Cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Manusia bisa inkonsisten, kita bisa berubah. Cintanya Yesus tidak pernah berubah. Sebab Dia Bapa yang luar biasa, sangat mengasihi kita. Kita dari sejak di dalam kandungan, firman Tuhan katakan Dia sudah mengasihi kita. Kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab itu biar kita senantiasa memuji akan Tuhan. Tertulis di dalam Mazmur 69 ayat 31 dikatakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita, tidak yang lain, hanya Yesus satu-satunya Bapa kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan membawa suatu pujian. Aku bernyanyi, aku bahagia, oleh karena Yesus sangat mencintai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku bernyanyi, haleluya, bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus, haleluya, selamanya, amin, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, haleluya. Megahkanlah Dia, amin, haleluya, hai segala suku bangsa, amin, haleluya. Sebab kasih-Nya hebat, amin, haleluya, atas kita, amin, haleluya. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, haleluya, puji Tuhan. Aku bernyanyi, haleluya, bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Aku mengasihi Tuhan Yesus, amin, haleluya. Sebab Dia mendengarkan suara permohonanku, amin, haleluya. Aku menjadi milik Tuhan, amin, haleluya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, amin, haleluya. Aku bernyanyi, haleluya, bahagia, amin, haleluya. Pujilah, memuji Yesus selamanya, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus
berserah kami, amin, haleluya, hanya pada Yesus, haleluya. Serahkan semua hidupmu dan percaya padanya, amin, haleluya. Ingat janjinya pasti digenapi, haleluya. Setia dan taat pada firman-Nya, amin, haleluya. Aku bernyanyi, amin, haleluya, bahagia, terpujilah nama Yesus, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Bapakku Yesus selamanya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan dan Kau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu, amin, haleluya. Kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus sempurna, kudus, mulia. Tuhan Yesus, sucikan mulut-Mu Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan pikiranku dan hatiku untuk firman-Mu yang kudus, agung, mulia. Firman-Mu selalu ku taruh dalam hatiku. Ku mau setia cinta Yesus dan mau taat, amin, haleluya. Ku mau cinta, setia, serta taat. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus. Engkau Bapakku, Engkau sentral hidupku. Tempatkan Engkau di atas segala-galanya Bapa, karena Engkau tertinggi di atas segala-galanya. Kami hamba, kami anak-Mu malam hari ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa berjumpa kembali itu karena anugerah Tuhan. Saya dipelihara sama Tuhan bersama Bapak Ibu itu semua karena kasih Tuhan. Sesuai dengan pujian ini kami senantiasa memuji nama Tuhan, bersyukur, membesarkan, mengagungkan Tuhan. Kan hanya Dia satu-satu yang layak kita puji. Bersyukur kepada Tuhan sebab Yesus baik, kasih-Nya sempurna, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca malam hari sebelum tidur Alkitab, firman Tuhan, supaya kita diisi dengan firman Tuhan, selalu dibersihkan, saudara. Ya, kalau tadi sudah kita beraktivitas, mungkin Bapak Ibu ada kesalahan, ada kelemahan sama Tuhan, kita selalu minta ampun sama Tuhan, supaya hati kita selalu dibersihkan. Kayak penting dalam pujian tadi, aku selalu muji nama Tuhan, biar hati kita diisi dengan firman Tuhan, supaya tidak terkotori dengan perkara dunia. Minta ampunlah sama Tuhan, saya minta ampun, karena kita masih hidup di dalam dunia ini, ketemu dengan orang-orang yang banyak kita berbuat salah. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Itu bukti kita rendah hati. Kalau kita merasa ada minta ampun sama Tuhan, berarti kita sombong dan tinggi hati, merasa dirinya paling benar. Sedang kita akui, kita tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Sungguh, hidupku tidak berarti, Bapak. Tidak berharga apapun. Menjadi berharga oleh karena Tuhan Yesus yang membuat kita, mengangkat kita. Sungguh, sebetulnya kita diciptakan Tuhan dari tanah. Kita tidak ada harga apapun, tapi kita diangkat sama Tuhan. Itu karena Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 28 ayat 13, saya mau baca. Kitab Ulangan pasal 28. Ini janji Tuhan luar biasa. Janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Saya menjadi hamba Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, semua para hamba Tuhan, anak Tuhan juga hamba Tuhan, sama saudara dan saya. Mari sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau selalu melakukan firman Tuhan dengan setia. Ini penting. Pegang kesetiaan itu penting. Komitmen. Orang punya integritas. Di dalamnya juga punya kesetiaan. Jangan seperti Yudas Iskariot. Jangan seperti Raja Saul yang tidak pegang kesetiaan. Tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak setia berarti tidak bisa dipercaya, saudara. Jelas. Ya, orang dunia ya tidak bisa dipercaya. Tidak pegang kesetiaan. Susah. Seperti seorang suami selingkuh. Atau sebaliknya istri selingkuh, berarti tidak bisa dipercaya, tidak bisa pegang kesetiaan. Ya, dalam pekerjaan juga biasa. Dalam pekerjaan harus jadilah karyawan yang setia, jadilah jemaat yang setia, jadi hamba Tuhan yang setia, jadi suami yang setia, jadi istri yang setia, jadilah anak Tuhan yang setia. Kepada Tuhan Yesus ada 3 hal penting: setia, cinta. Setia karena cinta Yesus, dan kalau cinta Yesus, taat kepada firman Tuhan. Kalau sekali kita jatuh dalam dosa tidak taat, segera minta ampun sama Tuhan. Perbaiki diri kita, supaya kita tidak mempermainkan Tuhan, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Dalam Efesus 4 ayat 30, supaya jangan sampai kita mendukakan Roh Tuhan. Tapi mari kita senantiasa berbuat menyenangkan hati Tuhan. Umur kita sudah makin hari makin tambah, saudara. Ya, tambah usia saya 67 sekarang, memasuki 67, makin mendekati hari akhir. Ya, kalau firman Tuhan katakan dalam Mazmur 90 ayat 10, ya usia manusia hanya 70 sampai 80 tahun. Saya mau baca Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Suatu hari kelak semua manusia akan lenyap. Kalau itu sesuai firman Tuhan di ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang kokoh pegang kepada batu. Batu adalah firman Tuhan.
Kristus. Seperti gadis yang bijaksana, dia sikapnya selalu membawa pelita dan minyak, saudara. Itu sikap hati. Sama juga dengan sikap hati kita. Selalu hati kita cenderung kepada Tuhan, condong kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 7. Ya, kita jadikan orang yang bijak adalah seperti membangun rumah yang di atas batu karang. Batu karang ialah Kristus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak nyelonong sendiri, tapi hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 24, demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan aku dan luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkan aku. Jadilah bagi gunung batu tempat berteduh, kubu bertahan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkan aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata tentang aku. Orang-orang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya, bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Ayat 24 yang terakhir. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang mengikhtiarkan celakaku. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar di dalam Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di sini ayat yang ke-6, kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan. Kita dipilih sama Tuhan, masih kita ada di dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah pilih dan tetapkan kita. Wah, nggak main-main saudara. Berarti perencanaan Tuhan yang sempurna. Sebab Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oh, dahsyat ya Tuhan. Terima kasih, berarti saya sebagai hamba Tuhan, berarti sudah Tuhan tetapkan pada waktu saya ada di dalam kandungan mami saya. Termasuk Bapak Ibu, semua sudah diatur oleh Tuhan. Rencana Tuhan indah dan sempurna. Jangan pernah ngomel. Jangan pernah bersungut-sungut. Apa yang kita alami dalam dunia, selalu katakan bersyukur kepada Tuhan. Dan senantiasa memuji akan Tuhan. Sebab kata Tuhan di dalam ayat yang kelima, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Yesus menjadi kepercayaan kita, menjadi pengharapan kita, pengharapan keyakinan kita kepada Yesus tidak sia-sia.
Karena di dalam pengharapan kepercayaan kita kepada Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan yang kekal. Janji Tuhan saat ini maupun janji Tuhan yang akan datang. Oleh itu mari, selagi kita hidup ini, mari hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah untuk menjadi kepercayaan Tuhan. Hiduplah untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Agungkan agungan Tuhan. Seperti di dalam ayat 12, ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku, segera menolong aku. Ya, artinya supaya kita hubungan akrab dengan Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan di dalam dunia penuh dengan segala macam pergumulan hidup. Tapi percayalah, minta tolong kepada Yesus, selalu berseru kepada Tuhan, karena di dalamnya ada janji Tuhan, dan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Amin. Aku bernyanyi, haleluya, memuji nama Yesus, haleluya. Puji Engkau, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia. Amin. Haleluya. Memuji Yesus. Haleluya. Juru selamatku. Amin. Haleluya. Aku bersyukur, haleluya, memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan harapanku. Amin. Haleluya. Hanya kepada Engkau Yesus ku serahkan hidupku. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.